Marilah kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan untuk setiap anugerah-Mu dan berkat yang boleh kami rasakan di pagi hari ini. Tuhan masih menyertai dan melindungi kami. Kami puji dan kami muliakan nama-Mu Tuhan. Dan hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan yang menuntun kami dan membimbing kami agar kami semakin bijaksana untuk menjalani hari-hari kami seturut dengan kehendak-Mu. Melalui renungan ini Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berfirmanlah Engkau karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruhnya jemaat Tuhan yang terkasih. Yang menjadi nats renungan untuk kita pagi hari ini diambil dari kitab Roma pasal 6 ayat 6. Beginilah dikatakan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Aita botodo nunga tersilang hadiriot tanah buruk rapon ibana sapina soho daging pardosaon asa unang behita mengadop di dosa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, acap kali kita tahu bahwa seorang budak atau hamba tentu merupakan orang yang dikontrol oleh orang lain atau sesuatu yang lain. Dia hidup di bawah kuasa orang tertentu. Karena kita terlahir dari benih dosa, maka kita lahir atau kita hidup sering di bawah kontrol dosa. Sehingga kita diperbudak oleh dosa, dan perbudakan itu merupakan sesuatu hal yang mengerikan, yang pastinya tidak pernah didambakan oleh setiap insan manusia. Ketika berbicara tentang perbudakan, kita teringat kepada peristiwa yang terjadi dahulu kala di Amerika, kala ada perbudakan, sehingga pada masa pemerintahan Abraham Lincoln lalu terjadilah emansipasi untuk menghapuskan perbudakan itu, sehingga para budak mendapatkan kebebasan dan juga mendapatkan haknya dalam hidup. Jika hal itu bisa terjadi di Amerika, kita juga bisa melakukan hal yang serupa kepada orang lain. Kita menjadi diperbudak oleh dosa dan kita membuat sesama kita menderita. Semakin bertambahnya usia kita, dosa kita juga sering menjadi lebih buruk. Sering dengan sengaja kita menyakiti orang lain, sering dengan sengaja kita berbohong, sering dengan sengaja kita berbuat curang, dan itu datang secara natural. Sehingga kita diperbudak oleh dosa karena hati kita dipenuhi oleh dosa. Dosa itu adalah tuan yang jahat, sangat menggoda tapi tidak memuaskan. Tidak pernah memuaskan. Dosa membuat janji yang seakan-akan begitu menyenangkan, tetapi sebenarnya hanya mendatangkan masalah kepada diri kita dan rasa sakit. Dosa sangat mengontrol dan pada akhirnya akan membunuh. Itu mengapa Yesaya 42 mengatakan dosa membuat kita tertawan di dalam penjara. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka melalui renungan firman hari ini kita diingatkan bahwa kita bukan lagi menjadi tuan dosa. Kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, karena Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita untuk menolong kita, bahkan membebaskan kita dari dosa itu oleh karena kebenaran Yesus. Oleh karena itu kita harus mengingat sebagaimana renungan ini berkata, kamu tahu bahwa manusia lama telah disalibkan. Manusia yang lama telah disalibkan bersama dengan Kristus, dan sebagai hasilnya tubuh dosa atau kekuasaan dosa yang ada di dalam hidup kita ditiadakan.
Sehingga karena Yesus telah meniadakan itu, kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Kita tidak lagi tuan dosa itu. Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukankah itu sesuatu hal yang luar biasa? Kita tidak diperbudak oleh dosa, kita dibebaskan oleh Kristus dan melalui kuasa Roh-Nya di dalam kita untuk menjalani kehidupan yang kudus dan benar, yang menghormati Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan membuat karya atau kasih karunia Allah menjadi hambar. Karena manusia lama kita itu telah disalibkan supaya tubuh kita yang dikontrol oleh dosa itu memiliki atau kuasanya menjadi hilang. Agar kita tidak lagi diperbudak dosa, melainkan kita diperbudak oleh kebenaran atau hidup di dalam kebenaran. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan pagi hari ini hendaknya kita menjadi orang-orang yang memerdekakan, menjadi orang-orang yang bisa menjauhi atau mengontrol diri kita dari segala tindakan-tindakan dosa, sehingga kita tidak lagi menyakiti sesama kita, tidak lagi mendukakan hati Allah, dan kasih karunia Allah menjadi tidak sia-sia atas hidup kita. Karena itu, tetaplah hidup di dalam Tuhan dan jauhkanlah dirimu dari dosa. Karena dosa tidak akan berkuasa atas kita, karena manusia lama kita telah disalibkan oleh Allah. Jadi ingatlah selalu bahwa dirimu yang lama telah mati bersama Kristus, dan bahwa engkau harus menganggap dirimu mati terhadap dosa dan hidup bagi Allah di dalam Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.